menyusul begitu ya. Karena ini posisi kami di lapangan sehingga kita mulai saja. Oke, monggo Mas Reza bisa dipresentasikan produk sidangnya. Nanti kurang lebih 10 menit saja ya Mas Reza ya. Baik Pak, siap Pak. Nanti akan ditanya oleh Pak Udin, kemudian Pak Fuad dan nanti saya. Dipersilakan. Baik Pak, saya mohon izin untuk menampilkan presentasi saya Pak. Izin Bapak, apakah layarnya sudah tertayang Pak? Mohon izin Bapak. Ya, sudah, silakan. Ya, sudah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak-Bapak yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Dr. Mariono, Bapak Dr. Fuad Muhammad, dan Bapak Dr. Fahrudin selaku pembimbing maupun penguji pada pagi hari ini. Memperkenalkan diri Bapak, nama saya Reza Muzamil Jufri. Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa MIL angkatan tahun 61. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk dapat menyampaikan rencana tugas akhir ataupun tesis saya yang berjudul Pengelolaan Lahan Pasca Tambang Bauksit di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun terdapat 7 garis besar yang akan saya paparkan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sejarah pertambangan bauksit di Pulau Bintan. Kemudian yang kedua, permasalahan pasca tambang bauksit di Pulau Bintan. Selanjutnya ada definisi pasca tambang, rumusan permasalahan untuk penelitian, tujuan manfaat, kerangka dan metode, serta hasil yang diharapkan dari rencana penelitian ini. Yang pertama adalah sejarah pertambangan bauksit di Pulau Bintan. Biji bauksit di Pulau Bintan pertama kali ditemukan pada tahun 1924 selama masa eksplorasi biji timah di Provinsi Kepulauan Riau oleh Hindia Belanda. Kemudian kegiatan eksplorasi ini dilanjutkan dengan kegiatan penambangan biji bauksit yang dimulai pada tahun 1935 oleh Hindia Belanda. Kegiatan penambangan ini kemudian terus berlanjut sampai dengan tahun 1959, pemerintah Indonesia resmi mengambil alih kegiatan penambangan biji bauksit, yang kemudian dilanjutkan kegiatan ini oleh perusahaan milik negara PT Aneka Tambang pada tahun 1968, yang berakhir di tahun 2009 oleh PT Aneka Tambang. Pada tahun 1999 terbit Undang-Undang Nomor 22 tentang pemerintahan daerah, di mana dalam undang-undang tersebut diatur kewenangan konkuren daerah otonom, di mana pemerintah daerah mendapatkan beberapa kewenangan, termasuk diantaranya adalah kewenangan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan, sehingga sejak awal era tahun 2000-an, penambangan biji bauksit tidak hanya dilakukan oleh PT Aneka Tambang selaku BUMN, tetapi juga dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta. Tahun 2009 terbit Undang-Undang Nomor 4 tentang pertambangan minerba, di mana dalam undang-undang tersebut dimandatkan bahwa kegiatan pengolahan pemurnian dalam negeri wajib dilaksanakan 5 tahun sejak terbit undang-undang. Sehingga pada tanggal 12 Januari 2014, kegiatan pengolahan pemurnian dalam negeri wajib atau efektif mulai diberlakukan. Namun demikian, karena pada masa tersebut belum terdapat smelter bauksit, baik di Indonesia maupun di Kepulauan Riau, sehingga kegiatan penambangan biji bauksit ini otomatis terhenti dan tidak berlanjut. Kegiatan pertambangan yang terhenti ini tidak dilanjutkan dengan kegiatan reklamasi dan pasca tambang oleh pelaku usaha. Ini yang menjadi kemudian permasalahan, di mana menurut Dinas SDM Provinsi Kepulauan Riau saat ini terdapat sekurangnya 10.000 hektar lahan bekas penambangan bauksit yang belum dilaksanakan kegiatan reklamasi maupun pasca tambang.
Akibat dari terlantarnya kegiatan pasca tambang ini terjadi beberapa permasalahan lingkungan. Yang pertama diantaranya adalah pencemaran perairan pesisir akibat gerusan air hujan atau runoff pada permukaan lahan pasca tambang. TSS yang masuk ke perairan pesisir ini mengakibatkan beberapa pencemaran di wilayah pesisir. Kemudian yang kedua, bekas lubang tambang yang tidak diamankan atau tidak dikelola dengan baik ini telah menimbulkan beberapa kali kecelakaan yang menyebabkan kematian. Kemudian selanjutnya, kegiatan penambangan yang menghilangkan rona awal atau lahan hijau rona awalnya, ketika tidak pulihkan, maka ini akan menghilangkan habitat flora dan fauna endemi ataupun setempat. Pada layar dapat kita lihat ilustrasi kegiatan eksplorasi maupun kegiatan penambangan bauksit di Pulau Bintan oleh Hindia Belanda. Relief ini dapat kita lihat di taman ataupun monumen aneka tambang di Kijang, Pulau Bintan. Kemudian selanjutnya ini adalah beberapa headline berita akibat dari permasalahan pasca tambang ataupun terlantarnya pasca tambang. Jadi yang di sebelah kiri ini ada headline berita santri yang meninggal di bekas kolam tambang di voidnya eks penambangan bauksit. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah pemberitaan dan pernyataan dari Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji bahwasanya di perairan Bintan dan Lingga ini terpapar oleh limbah bauksit. Terlantarnya kegiatan pasca tambang ini disebabkan oleh beberapa faktor, beberapa penyebab. Yang pertama adalah terjadinya peralihan kewenangan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan bauksit ini pada tahun 2014 dan tahun 2020. Ketika berhentinya kegiatan usaha pada tahun 2014, itu juga diikuti dengan peralihan kewenangan dari bupati kepada gubernur. Masa transisi ini menyebabkan beberapa penyesuaian dan lain-lain yang menyebabkan ikut mendorong terlantarnya pengelolaan pasca tambang. Dan di tahun 2020 juga terjadi peralihan kewenangan dari gubernur kepada menteri. Kemudian terlantarnya pasca tambang juga disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha Mas dalam Reza, melaksanakan. Iya, Pak. Mas Reza, yang cerita-cerita gini agak dipercepat saja, nanti bisa di lain waktu. Yang agak inti saja ini apa ya, karena kami di lapangan nih. Baik, Pak. Saya lanjutkan, ini cerita-cerita nggak terlalu ya, mungkin bikin diagram atau apa gitu aja ya. Baik, Pak. Kalau yang gini tidak terlalu penting. Baik, Pak. Saya lanjutkan ke kerangka dan metode penelitian. Jadi lokus penelitiannya ini, Pak, di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Pesisir, Pak, dan di Teluk Bintan. Jadi ini terkait dengan rencana penelitian ini kita akan melakukan analisa terhadap beberapa aspek, Pak. Itu aspek hukum, aspek tata ruang, aspek ekologi dan sosial budaya terhadap rencana pengelolaan kegiatan pasca tambang ini, Pak. Jadi akan dilakukan kajian terhadap aspek hukum yang mungkin menjadi penyebab kendala terhambatnya atau terlantarnya kegiatan pasca tambang ini. Kemudian juga akan dilakukan analisa terhadap. Lanjut, tujuannya apa, Mas? Lanjut. Baik. Tujuannya adalah menganalisa permasalahan pasca tambang yang tidak terlaksana. Kemudian merumuskan strategi ya? Ya, siap Bapak. Merumuskan strategi kebijakan. Lanjut, metodologinya gimana? Metodologinya, ya Pak, ini dapat kami sampaikan, akan dilakukan analisa terhadap permasalahan Pak yang menjadi penyebab terjadinya masalah. Kemudian metodologinya gimana? Lanjut ke metodologi. Iya Pak, akan dilakukan analisa SWOT terhadap ini Pak, rencana tata ruang dan aspek hukum Pak. Jadi nanti kita akan lakukan kajian untuk menentukan programnya Pak. Iya Pak. Ini yang terakhir Pak, hasil yang diharapkan Pak. Jadi Pak, program pasca tambang ini memungkinkan untuk dilaksanakan nantinya oleh pemerintah melalui pihak ketiga Pak. Ya, Jadi, ya udah itu.
Siap, Bapak. Oke, ya baik. Ini dari saya dulu nggih Pak Fuad nggih. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Par, monggo. Baik, Mas Reza. Baik, Siap. untuk lokasinya ini di mana Mas Reza? Dicatat ya Mas Reza ya. Baik, Pak. Sambil dicatat lokasinya di mana? Lokasinya di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir, Pak. Dan Baik, terima Kecamatan kasih. Coba kalau belum ada nanti dilengkapi, kalau sudah ada lebih Siap. bagus. Apakah ada peta orientasi lokasi? Peta Provinsinya di mana, kemudian letak realnya di mana gitu, mungkin bisa ditampilkan peta orientasi lokasi studi. baik, Pak. Saya tayangkan, Pak. Ya. Ya. Nah, ini nanti orientasi studinya ini petanya nanti ditampilkan ya, Mas ya. Baik, Pak. Baik. Kemudian mana lokasinya mana yang akan dijadikan sebagai wilayah penelitian yang mana? Ini kan Pulau Bintan ya? Betul, Pak. Ini Pulau Bintan. Ya, Jadi oke. Nah, kemudian kan Bapak. mana? Kamu bunderin mana yang jadikan lokasi kamu itu semuanya atau gimana? Baik, Pak. Tidak semua pulau, Pak, tapi maaf, Pak, ini memang belum saya lingkari, Pak, tapi Ini ini kan satu pulau yang toh? warnanya betul, Pak. Yang nanti menjadi lokus penelitian itu, Pak, yang masih ada warna orange-nya nih, Pak, akibat dari ini orange ini adalah rona Coba kamu catat ya, terbuka. Mas. Ini kamu Iya, catat Pak. ya. Sebenarnya kamu harus fokus ini di apakah yang orange, apakah warna-warna ini semuanya atau yang mana? Itu yang harus kamu kerjakan gitu ya. Siap, Pak. Ya, itu masukan saya. Yang mana gitu. Karena ini kan banyak banget itu kan yang orange itu kan. Baik, Bapak. Siap, Pak. Nah, itu yang mana? Udah. Kemudian yang kedua, Baik, Pak. nanti metodologinya akan seperti apa ini? Gitu. Apakah ini ranahnya kebijakan? Artinya kita berbicara tentang kebijakan pengelolaan lahan pasca tambang atau ini arahnya ke teknis gitu ya. Baik, Pak. Teknis itu maksudnya kemungkinan pemanfaatan area tambang gitu. Siap, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah ini nanti dilarikan ke kelembagaannya gitu. Jadi bagaimana mengelola tambang ini, bagaimana paskanya dan seterusnya gitu. Jadi yang pertama, apakah kamu akan mengkaji tentang penggunaan lahannya dari sisi kebijakan atau peraturan, atau kamu akan berbicara tentang teknis pemanfaatan lahan pasca tambang, atau kamu akan bicara tentang kerjasama tata kelola pasca tambang gitu. Baik, Pak. Nah ini Baik, yang Pak. harus salah satu saja. Apakah mau bicara tentang perencanaan tata ruang pasca tambang atau kajian peraturan atau seperti apa gitu. Nah ini saya ingin konfirmasi kira-kira Mas Reza mau yang mana? Kalau dalam rencana saya yang awal ini adalah perencanaan, Pak. Perencanaan ya. Iya, Pak. Baik, perencanaan. Terima kasih. Nah, itu dikunci saja di perencanaan biar Mas Reza tidak bingung ya. Baik, Pak. Baik, kalau dalam perencanaan itu Siap, Pak. variabelnya apa saja nanti yang dibahas? Nanti ini, Pak, salah satunya yang dibahas nanti masalah aspek spatial planningnya, Pak, tata ruang, Nah, Pak. iya apa? Variabelnya apa yang kamu bahas? Jangan salah satunya. Apa yang akan kamu bahas itu apa saja? Mohon maaf, Pak, saya kurang mengerti, Pak. Lah ya, Boleh kan kamu kan diberikan bicara penjelasan? perencanaan toh. Iya, Nah, perencanaan itu kan ada variabelnya. betul, Pak. Jadi Nah, nanti ya ini apa? Variabelnya apa? program, Pak, program kegiatan nanti untuk perencanaan pasca tambang ini nanti akan disesuaikan dengan spatial planningnya, kemudian nanti kemudian sosioekonominya begitu, Pak. Maksudnya Petunjuk, Pak. gimana? Variabelnya apa? Variabelnya apa? Variabel penelitian yang akan menjadi bahasan kamu itu apa? Maaf, Pak, saya kesulitan, Pak. Kamu bikin perencanaan kan? Betul, Pak.
Nah, substansi perencanaan itu apa? Substansi perencanaannya nanti kan kita akan melakukan analisa terhadap rencana tata ruangnya. Kita Ya. akan melakukan kajian, misalnya jika tata ruangnya misalnya perkebunan, maka nanti akan dilakukan kajian kira-kira tanaman ataupun apa yang cocok untuk dilakukan program yang akan dilakukan di sana. Kemudian kalau misalnya dia tata ruangnya untuk misalnya kegiatan industri, maka program apa saja nanti yang perlu dilakukan dalam kegiatan itu nanti. Kira-kira demikian. Kamu itu masih belum clear memang. Kamu itu Siap. mau bicara tata ruangnya saja atau mau bicara tanah ini cocok untuk apa? Termasuk Karena yang itu, Pak. Termasuk itu yang itu, beda. Pak. Non sewu, Pak Amar, kalau boleh saya sampaikan. Ini Mas Riza ini memang tujuan penelitiannya itu Mas Riza sendiri masih belum yakin ya, karena banyak gitu. Karena Mas Riza itu dari SDM ya, jadi mengetahui banyak sehingga malah nggak fokus gitu. Belum jelas fokusnya apa yang akan ditulis, karena memang proposalnya ini masih sangat simpel ya. Kajian pustakanya juga masih sedikit ya, cuman ada 2 gitu. 2 itu dari yang Raja Ali Hadi yang skripsi. Sebetulnya bukan hanya skripsi, Pak, tapi kalau dilihat dari jurnal-jurnal itu sudah banyak, Pak, kegiatan pasca tambang. Misalnya beberapa waktu yang lalu saya menguji mahasiswa S3 itu tentang pemanfaatan lahan bekas tambang timah di Bangka Belitung itu untuk padi, untuk sawah ya. Sehingga kemudian dia melihat apakah pemanfaatan padi sawah di situ itu sudah bagus atau belum, gitulah intinya itu. Sementara di kawasan-kawasan lain itu pemanfaatannya kan ada untuk kolam ikan, ada macam-macam gitu. Ya. Nah, ini memang karena studi pendahuluannya Mas Aziz ini, mohon maaf ini kan masih sangat sedikit ya. Sehingga Mas Aziz juga bingung mau nulis apa. Jadi memang melihat hasil-hasil penelitian terdahulu itu nampaknya ngapain gitu ya, melihat penelitian terdahulu. Tapi itu sebetulnya sangat penting karena dengan melihat hasil-hasil penelitian yang lalu, misalnya tentang pemanfaatan lahan pasca tambang gitu ya di banyak wilayah di Indonesia, itu nanti Mas Aziz akan mempunyai wawasan gitu ya, bahwa di tempat lain digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sehingga tadi ketika ditanya Pak Amar, ini mau apa? Mau perencanaan. Perencanaan jadi apa? Tata ruang. Kemudian setelah tata ruang apa? Mau melihat apanya? Itu juga gitu kan, nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini memang belum fokus. Ya, memang belum jelas apa yang akan dilihat oleh Mas Riza. Karena juga secara teori itu masih sangat minim ya. Di kajian pustaka itu masih terlalu sedikit ya. Belum ada, yang ada hanya penambangan penambangan boksit kemudian pasca tambang, itu bukan. Yang mestinya kan ada tentang lingkungan hidup, ada pengelolaan lingkungan hidup, ada tentang penambangan, kemudian reklamasi itu apa? Memang reklamasi itu kan bisa pas bersamaan dengan operasional tambang, bisa setelah itu gitu. Nah, itu kan ada hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, jadi di kajian pustaka juga bukan hanya tentang Riau saja, tapi juga secara umum. Yang tentang Riau itu malah menurut saya nanti ada di hasil ya, di bab hasil penelitian ya. Nah, karena teorinya ini juga belum kuat, jadi Mas Reza bingung mau melihat apa. Kalau misalnya sudah dimasukkan di sini teori tentang penambangan reklamasi gitu ya. Reklamasi pasca tambang. Ada teori-teori banyak itu, teori reklamasi itu meliputi apa saja. Nah, itu yang mungkin nanti karena dari banyak teori itu bisa Mas Reza lihat ya apa yang akan dilihat di dalam tesis ini gitu. Jadi kalau tujuannya yang pertama kan perencanaan kegiatan pasca tambang. Perencanaan itu apa? Kan malah repot ya. Kalau perencanaan itu berarti Mas Reza harus melihat kegiatan salah satu perusahaan. Misalnya perusahaan X ya yang menambang di situ, dia mau melakukan kegiatan apa? Kegiatan perencanaannya apakah perencanaannya sudah bagus atau belum begitu. Tapi kalau Mas Reza sekarang mau melihat perencanaan, itu perencanaannya siapa? Aktornya siapa?
Kalau aktornya kan harus nemu, makanya tadi Pak Amar juga tanya lokasinya di Betul. mana. Karena kan kalau perencanaan itu harus ada aktornya. Apakah aktor itu sudah atau belum melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan yang semestinya. Kalau ini bahwa tujuannya menganalisis permasalahan pasca tambang yang tidak terlaksana sejak tahun 2024, ini sebetulnya kan bisa diperoleh data sekunder kan? Bahwa dari data sekunder, dari sekian lahan penambangan, itu yang sudah direklamasi berapa gitu. Itu mungkin ada data sekundernya, mestinya ada kalau pengawasannya berjalan dengan baik. Sehingga itu tujuan satu ini sebetulnya ini data sekunder nih, ya. Tapi kalau Mas Reza mau melihat perencanaan tadi harus ada aktornya. Misalnya perusahaan A, karena kan nggak mungkin Mas Reza itu meneliti kegiatan perencanaan semua perusahaan penambangan yang menambang boksit gitu, nggak bisa. Apakah ada akses terhadap satu perusahaan gitu di sana? Izin Bu Hartuti, Nggih. mohon izin. Jadi sebenarnya grand design-nya sebenarnya awal mulanya begini, Bu. Ada kegiatan pasca tambang yang terlantar. Kemudian pelaku usaha ini sebelum menambang, itu ada diwajibkan menempatkan dana jaminan pasca tambang. Nah, dana jaminan pasca tambang ini, sampai hari ini tidak dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pasca tambang. Meskipun aturan itu memandatkan kalau pelaku usaha lalai ataupun dia gagal melaksanakan pasca tambang, maka pemerintah bisa menggunakan jaminan tersebut. Jaminan itu sekarang ada di mana? Jaminan tersebut itu di rekening bersama atas nama pemerintah QQ si pelaku usaha. Dana jaminan itu saat ini tercatat sudah lebih dari 100 miliar karena itu bunga berbunga tiap tahun. Berangkat dari kegiatan yang terlantar dan tersedianya dana inilah kemudian ide tesis ini keluar gitu Ibu. Jadi memang iya Bu. Jadi apa yang menjadi Ini penyebab? Mas, terima kasih sekali Bu Artuti karena Bu Artuti itu sebenarnya sangat familiar Mas dengan lokasi jenengan. Mungkin Bu Artuti itu setahun 2 kali tuh ke situ mungkin ya. 3. Tapi ini gini Mas, saya itu Siap. bertanya agak to the point itu karena posisi saya di TPA saja ini, saya juga belajar dari Bu Tuti ini. Saya itu di TPA, di lokasi di TPA yang mana warga itu menolak gitu. Saya sendiri aja masuk mungkin bisa jadi diantemi ini nanti. TPA mana Pak? TPA mana? Pesalakan, Pemalang. Oh. Ini saya tuh di Oh, iya, TPA tuh betul. lihat tuh TPA Betul, ini. iya. Ini ditolak warga ini. Saya masuk Terima aja kasih harus Pak Mariono. dimi-dimi ini. Enggak, tapi ini saya apresiasi Mas Reza ini. Aduh, tesis jenengan itu bagus sekali. Maksud saya itu begini Mas Reza. Nanti kamu ngobrol juga dengan Bu Artuti ya, karena beliau itu sangat hafal dengan wilayah-wilayah situlah. Mungkin tadi setahun aja 3 kali beliau ke situ ya. Maksud saya itu begini, karena memang kita kan tidak mungkin menyelesaikan masalah ini dengan semuanya gitu ya. Tadi saya mencoba untuk melihat Mas Reza di mana, di perencanaannya, di implementasi perencanaannya, atau di evaluasi perencanaannya gitu. Nah, saya tadi nanya variabelnya apa? Nah, di dalam perencanaan tentu ada variabel-variabel dasar perencanaan yang itu nanti perlu melihat proses-proses perencanaan gitu. Tadi Bu Ratu sempat nyinggung misalnya aktornya, kemudian proses membuat perencanaannya, proses mengesahkan perencanaannya, kan gitu kan. Jadi perencanaan itu bisa dilihat dari aktornya, bisa dilihat dari prosesnya, itu sampai di situ aja dulu gitu, sehingga nanti lama-lama mungkin sekali 2 kali nanti kalau kamu serius ya, kamu nanti bisa mengundang kita-kita untuk nge-Zoom sehingga saya itu sudah tahu. Walaupun saya bukan sok tahu ya, tapi saya tahu ada makhluk aneh di dalam pertambangan gitu. Sehingga sebenarnya saya berharap sekali dan berharap banyak dengan Mas Reza ini untuk segera menyelesaikan tesisnya. Kemudian kita, ya ini saya agak serius ya, kita kolaborasi sebenarnya melihat proses-proses green mining itu seperti apa gitu. Karena kan ada beberapa teman-teman kamu juga yang ada di sini, termasuk Pak Ahmad Zapa Muzani itu yang masalah timah itu toh. Itu kan sebenarnya kan ada proses-proses yang
perlu kita diskusikan secara akademik gitu loh Mas. Nah saya hanya ingin memanfaatkan, dalam artian bukan memanfaatkan jorok ya, mumpung Mas Reza masih di sini, masih di mail, saya ingin tahu dulu deh, sebenarnya proses perencanaan yang di sana itu seperti apa gitu. Sedemikian kita bisa tahu aktornya, bisa tahu prosesnya, dan bisa tahu kerangka dasar implementasinya gitu. Nah dari situ nanti baru kita mau masuk ke masalah dana. Kok dana bisa mengendap, ini bisa mengendap. Itu gimana? Itu kan nanti kan harus kita lihat gitu. Jadi coba kamu rangkai saja prosesnya bagaimana, aktornya siapa, pengesahan perencanaannya itu seperti apa gitu. Ya 3 hal itu aja dulu deh. Baik, Pak. Ya, Siap. prosesnya, aktornya, kemudian pengesahan perencanaan itu. Ada nggak legal formal produk kebijakan perencanaan pasca tambang? Sampai di situ aja dulu. Nanti setelah itu saya melamar sama Mas Reza dengan catatan Mas Reza udah lulus ya. Saya akan melamar Mas Reza untuk naik ke step kedua, yaitu pemantauan implementasi rencana pasca tambang. Dari situ nanti Mas Reza mudah-mudahan bisa melakukan aksi-aksi kemasyarakatan dengan memanfaatkan dana itu tadi. Melalui pendampingan kita dari mail, termasuk ada saya, ada ini Pak Udin ini ahli tambang ini, ada Bu Artuti gitu. Siap. Sehingga apa yang kamu sebut sebagai pemanfaatan lahan pasca tambang itu penggunaan dana yang berapa miliar tadi itu ada kejelasan. Karena karena bisa jadi loh Mas, kalian tuh nggak ngerti cara mengambil dana itu. Kenapa? Ya karena nggak ngerti prosesnya. Nggak ngerti indikator proses ini berhasil tidak seperti apa. Bahkan kamu tuh nggak tahu tambang itu digunakan untuk apa, alatnya apa, kalau mau menanam pohonnya apa aja mungkin bisa jadi kamu nggak tahu gitu loh. Kamu tahu tapi kamu nggak bisa menuliskannya dengan baik yang itu bisa dipahami oleh stakeholder yang ada di sana gitu. Pemerintahnya yang nggak tahu, masyarakatnya juga nggak tahu, gitu kan? Pengelola Siap. tambangnya juga nggak tahu, jadi semuanya nggak tahu, padahal ada dana gitu. Karena apa? Kenapa kok bisa nggak tahu? Yang pertama, saya menduga proses perencanaannya itu tidak clear. Yang kedua, bisa jadi stakeholder mappingnya yang disampaikan Bu Artuti tadi itu nggak matang juga. Masyarakat sebenarnya siapa, pemerintah sebenarnya siapa, atau saya menduga itu konsesinya juga nggak jelas juga di sana gitu. Pemegang haknya itu loh, kayak misalnya si A memegang hak 300 tahun, misalnya, itu kan lucu jadinya kan. Konsesi B dipegang oleh Pak Reza berapa? 65 tahun. Ya sampai sekarang ya 65 tahun kan masih ada di bawah mereka. Artinya apa? Di situ ada lahan yang tidak produktif, tapi konsesinya 65 tahun. Ya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mengerti nggak Mas Reza maksud saya? Iya, Pak. Siap, Pak. Paham toh? Iya, Pak. Ya, jadi proses perencanaannya saja nanti dilihat stakeholdernya siapa, aktornya siapa, apakah proses perencanaan ini sudah berjalan dengan baik atau belum gitu. Kalau saya tesis Mas Reza di situ aja dulu. Ya. Sehingga Siap, Pak. nanti Mas Reza itu tahu, loh ini kenapa kok ada dana mengendap 100 miliar tadi gitu. Gimana Mas Reza? Baik, Pak. Ya, mungkin itu dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Hartuti, Pak Udin, dan Pak Fuad. Mungkin waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Fuad untuk moderatori ya Pak Fuad ya. Oke, baik Pak Mar. Jadi rangkuman saya Mas Reza, yang pertama adalah mungkin pada saat Bu Hartuti dulu, Prof. Purwanto dan sebagainya mengelola mail itu sudah banyak contoh-contoh pengelolaan pertambangan. Nah ini pada era saya gitu ya, saya berharap nanti Mas Reza bisa kolaborasi dengan kita-kita semua. Kita juga ingin meneruskan apa yang sudah dicapai Bu Hartuti dan sebagainya, ini juga mumpung ada Bu Hartuti juga ya. Bagaimana sih sebenarnya konsensi lahan tambang itu gitu. Karena definisi pasca tambang ini menarik untuk dikaji. Kalau konsesi kita 60 tahun, tambang selesai 30 tahun, maka sebenarnya itu belum pasca tambang namanya, wong konsesinya kan 65 tahun. Artinya apa? Artinya di situ ada lahan kosong, ada lahan terbengkelai, bahkan mungkin ada cemaran dan sebagainya. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena konsesinya 65 tahun gitu. Nah, coba nanti dicek deh secara
hukum tata ruang di sana dan proses-prosesnya seperti apa, lokasinya mana gitu ya, sehingga kita nanti bisa agak masuk ke action gitu setelah tesis ini gitu kan. Saya malah mengajak Mas Reza untuk kolaborasi. Sebenarnya di situ itu lahannya yang mana yang akan dikaji betul gitu. Baik. Bisa Baik, Pak. jadi aktornya nanti juga ketemu. Nah, kalau aktornya ketemu kan lumayan toh kamu tesis dengan hasil yang agak Ya. serius, kemudian diimplementasikan, Bu Artuti hafal di sana. Kalau kamu mau menanam pohon yang sebelah mana itu kan bagus sekali gitu. Mungkin dari saya itu paham ya, Mas? Paham Pak, dimengerti Pak. Siap Pak. Oke, itu kira-kira mohon nanti dipandu Pak Fuad. Mungkin ini ke Bu Artuti dulu ya. Kelihatannya Bu Artuti cukup familiar dengan ini. Dan pesan saya itu ya Mas Riza ya, semangat ya. Siap Pak, siap Pak. Ya, semangat. Mudah-mudahan mengerti nggak idenya? Mengerti Pak, mengerti Pak. Ya, jadi saya ulang ya, nanti tidak dibingung kasihan. Yang pertama, pilih lokasi. Yang kedua, kalau bisa konsesi tambang pada lokasi itu jelas. Misalnya 30 tahun, 25 tahun. Kemudian pelaksana atau pemegang hak konsesi. Itu siapa? Gitu. Kemudian setelah itu kamu bicara tentang planning proses pertambangan dan planning proses pasca pertambangan. Jadi planning prosesnya saja, jangan sampai kamu nggak perlu ngambil sampel lahan, gitu nggak perlu. Kamu cukup baca-baca dokumen, kemudian ketemu stakeholder inti, yaitu kamu sendiri, Bapeda, gitu toh. Kemudian PU tata ruang mungkin, kemudian perusahaan tambangnya, gitu. Bagaimana sebenarnya mereka berkolaborasi, bersepakat terhadap sebuah dokumen tata ruang tambang, gitu ya. Dan bagaimana proses-proses itu berjalan. Gitu. Oke, pertanyaan saya terakhir sebagai pemancing. Di antara berbagai titik tadi yang kamu sampaikan ke saya, kamu tahu nggak itu konsesinya berapa tahun? Justru itu sudah berakhir semua izinnya Pak. Makanya ini adalah kegiatan pasca tambang yang terlantar sebenarnya Pak. Udah berarti alhamdulillah sudah berakhir izinnya. Nah, pertanyaan saya proses planning ketika pemanfaatan lahan pasca tambang itu sudah ada aturannya belum? Pada masa dulu kewenangan pengelolaan di Bupati dulu pada saat penambangannya aktif berjalan, justru proses perencanaannya itu justru tidak dilakukan dengan benar Pak, sehingga membuat kegiatan ini kemudian terlantar. Nah, kemudian ada secara aturan mandatori, kalau ini kegiatan terlantar oleh pelaku usaha, maka pemerintah mengambil alih kegiatan ini, Pak. Saya yakin itu sebenarnya bukan terlantar sih. Ya karena prosesnya saja yang tidak jelas sehingga orang mau bertindak takut kena hukum. Tapi di sisi yang lain ada peluang-peluang praktek-praktek informal yang barangkali itu cukup riskan terhadap penggunaan termasuk nanti dari dana itu gitu. Ya, baguslah kalau sudah ketemu. Oke, lanjut Pak Fuad. Gitu nggih, Mas? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Mar atas pertanyaannya. Kita lanjut untuk penguji utama sebenarnya. Penguji pertama ini Prof. Hartuti. Monggo dipersilakan Prof. Hartuti. Nggih Pak, matur nuwun. Jadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya, ini memang fokus penulisannya Mas Reza ini memang perlu ditemukan ya. Jadi apa sih sebetulnya yang mau dilihat itu? Kalau tujuannya menganalisis permasalahan penambangan yang tidak terlaksana sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, itu menganalisis permasalahan apa? Permasalahan itu harus dilihat dari kacamata apa begitu, karena kan ini tesis ya. Jadi ini karena tadi teori kurang mantap ya, sehingga teorinya kurang mantap, bacaan penelitian terdahulu juga sangat terbatas ya, cuma 2. Padahal untuk skripsi itu saya mewajibkan mahasiswa S1 itu 10 artikel bahasa Indonesia, 5 artikel bahasa Inggris gitu. Nah ini karena sangat minim, maka Pak Reza jadi tidak punya pegangan,
sebetulnya apa sih yang mau dilakukan terkait fenomena itu. Jadi masalahnya menurut Mas Reza ada lahannya nganggur, nggak diapa-apain. Sementara itu ada dana yang yang akumulatif banyak, tapi terus nggak diapain. Terus Bapak mau meneliti apa? Mau meneliti misalnya lahan itu kenapa nganggur. Nah kan kenapa nganggur sudah jelas. Misalnya kalau saya, asumsi saya ya karena orangnya nggak nanemin gitu kan, nganggur makanya. Kecuali misalnya Bapak mau bertanya mengapa permasalahan tambang kenapa tidak dilakukan pasca tambang, itu berarti Bapak harus mewawancarai perusahaan-perusahaan penambangan yang ada di wilayah itu, misalnya perusahaan ABCDE, ditanya semua kenapa Anda nggak lakukan pasca tambang, kenapa Anda nggak lakukan, kenapa Anda nggak lakukan, itu pasti ya jawabannya kan ya kurang lebih bahwa yes nggak ada komitmen, nggak punya uang kan gitu-gitu. Ya, tapi perusahaannya juga sudah lama, sejak 2014, jadi nggak mungkin Pak Reza akan bisa menemukan perusahaan itu. Kalau misalnya bisa, itu tentu dengan susah payah. Jadi ini menurut saya tidak researchable, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian perencanaan kegiatan pasca tambang boksit, perencanaan itu siapa yang mau merencanakan, itu penting. Siapa yang mau merencanakan, itu harus ditanya. Dia mau merencanakan apa? Nah, kemudian bagaimana kegiatan pasca tambang dapat terlaksana? Nah, gimana ya bagaimana kegiatan tambangan pasca tambang itu dapat terlaksana ya menggugah, mendorong orang-orang yang mestinya mereklamasi itu supaya mereklamasi, begitu kan? Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya Nyon Sewu, ini belum researchable, ya belum bisa digunakan sebagai bahan penelitian. Tadi harus comeback gitu, comeback ke kajian pustakanya, ya. Ini yang belum ada itu adalah misalnya tentang pengelolaan lingkungan hidup, itu belum ada. Padahal Mas Reza ini adalah magister lingkungan hidup, magister ilmu lingkungan ya. Jadi harus ada kajian pustaka tentang lingkungan, tentang lingkungan hidup itu apa, kemudian penambangan secara umum. Nah, penambangan secara umum itu ada good mining practices kan, itu ada teorinya, ada kebijakannya. Jadi baik teori maupun kebijakan good mining practices. Tapi kalau mau dilihat good mining practices, nah terus apa yang mestinya dilakukan ya kan, mestinya misalnya kalau good mining itu ya ketika menambang tanah pucuk itu harus diambil, disingkirkan. Nanti kalau sudah selesai penambangan, lahannya itu diratakan, kemudian tanah pucuk ditaburkan di atasnya, kemudian ditanam bibit-bibit gitu. Tapi ini kan nggak bisa diteliti karena sudah lewat 2014. Jadi ini saya juga bingung nih mau meneliti apa sebetulnya yang bisa dilakukan di lapangan gitu. Kalau misalnya mau melihat tata ruang, ya kan tata ruang nggak usah, cuman kita lihat aja bahwa tata ruangnya begini, ini direklamasi, tapi ini nggak direklamasi, sudah hanya itu. Jadi kegiatan penelitian itu adalah kegiatan yang tanpa kegiatan penelitian itu tidak akan bisa ditemukan jawabannya. Nah itu. Jadi misalnya tadi yang saya ceritakan pemanfaatan lahan bekas rumah di Bangka Belitung, ya kemudian dirubah jadi sawah. Nah itu bisa diteliti karena lokasinya jelas. Kan kita nggak bisa ya meneliti seluruh wilayah Bintan, kan nggak bisa. Harus ada satu spot gitu yang di Bangka Belitung itu satu lokasi X gitu ya, sudah dirubah jadi sawah sehingga diteliti ya masalah satu ya misalnya kerusakan lingkungan di Bangka Belitung ya karena penambangan ya. Kemudian yang kedua pemanfaatan ya, pemanfaatan lahan tambang dia di list pemanfaatan lahan tambang itu untuk apa saja selama ini di beberapa lokasi gitu. Nah kemudian menukik ke lokasi pertanian tadi. Nah kemudian dilihat ya, jadi bagaimana bisa wujud menjadi pertanian itu. Masih ada orang yang diwawancarai, ada pemerintah daerahnya, ada masyarakatnya, ada petaninya gitu. Karena ternyata kondisi sawahnya itu tidak bagus selalu ya, jadi bagus kemudian melemah gitu. Nah itu kemudian dilihat loh kok bisa melemah itu kenapa? Nah, dan orang-orang ditanya
apakah karena komitmen petaninya rendah gitu. Nah, kemudian bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendorong hal itu ya, misalnya Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, apakah ada mereka untuk mengatasi masalah penurunan ini. Nah, itu bisa diteliti karena belum ada data yang menyatakan tentang peran pemerintah daerah di dalam pengelolaan tambang di lokasi X. Nah, ini kalau Mas Reza mau meneliti, itu harus jelas apa yang mau diteliti. Kalau tadi yang saya bilang good mining practices, apakah proses penambangan itu dilakukan dengan baik, kecuali Mas Reza melihat yang sedang existing. Ada perusahaan yang sedang existing, apakah dia melakukan proses good mining practices. Tapi kan berarti harus lihat data mereka kan, mereka dan luasan hektar, kemudian apakah mereka melakukan reklamasi betul. Tapi kok saya yakin datanya itu akan sulit ya. Perusahaan tuh nggak mau deh buka-buka data karena mereka maunya kalau bisa tuh nggak usah reklamasi, ya udah bayar aja, bayar tuh karena akumulasi, tapi kan nggak repot. Karena melakukan proses reklamasi di lapangan itu betul-betul sulit. Ya, prosesnya kan bertahap, harus tadi meratakan, kemudian tanah pucuk ditebarkan dan lain sebagainya, itu sulit ya. Dan proses penelitiannya Mas Reza bisa lama nih. Ya, bisa melihat satu periode apakah betul dilakukan atau enggak. Jadi kalau menurut hemat saya, tadi kalau misalnya mau meneliti itu ya oke, tapi kalau misalnya mau melihat dari sisi policy, kebijakan misalnya ada begitu luas lahan yang tidak direklamasi itu ditanyakan kepada pemerintah. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, misalnya bagaimana planningnya lah? Mereka punya planning nggak untuk misalnya melakukan kegiatan paksa gitu? Perusahaan dipaksa untuk melakukan reklamasi, ada nggak? Iya, Bu. Ada nggak regulasi itu? Pada masa 2014 sampai 2020 tidak ada sesuatu hal yang memaksa, Bu, karena memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika mereka tidak melaksanakan, maka pemerintah yang kemudian mengambil alih kegiatan ini dengan menggunakan dana jaminan. Itu pun juga tidak tereksekusi sampai hari ini oleh pemerintah. Namun 2020 yang lalu Undang-Undang Pertambangan ini diperbaharui, Ibu. Jadi yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang ini ada ancaman pidananya. Jadi itu ada hal-hal yang memaksa bagi para pelaku usaha ini untuk melaksanakan kegiatannya reklamasi maupun pasca tambang, Bu. Nah, apakah undang-undang itu sudah terlaksana? Kan belum tentu ya Pak, undang-undang itu secara nasional, kemudian secara provinsi, Pemda itu sebulan sudah ada juklak juknis ya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Karena biasanya itu juklak juknisnya itu lama. Jadi kalau secara nasional oke, ada undang-undang pertambangan yang baru. Tapi apakah kemudian sudah ada peraturan gubernur yang mengatur hari itu? Gitu. Nah, kalau ada peraturan gubernurnya baru bisa, kalau masih kebijakan nasional itu masih di awang-awang, itu kalau belum ada petunjuk pelaksanaan, juklak juknisnya, itu pejabat di lapangan juga nggak akan mau melaksanakan gitu. Tidak akan bisa, maksudnya karena nggak ada kewenangannya. Kan tidak bisa kita mengasumsikan bahwa undang-undangnya ada pasti bisa terlaksana. Oh enggak Pak, itu kadang makan waktu lama sekali ya. Bahkan saya kemarin pernah ikut teman saya itu profesorship ya, dia cerita dari Fakultas Hukum di Undang-Undang tentang Perlindungan Anak itu ada puluhan undang-undang yang cuma dibikin aja sampai sekarang tuh nggak ada aturan pelaksanaannya. Jadi ada undang-undangnya tapi nggak dilaksanakan. Nah, saya nggak tahu yang di penambangan itu apakah sudah ada peraturan gubernur ya untuk bisa undang-undang itu direalisasikan di lapangan. Izin menjawab, Ibu? Ya. Untuk komoditas box. Ya, monggo. Maaf, Bu. Izin menjawab, Bu. Untuk komoditas boksit ini sendiri memang sejak 2020 itu tata kelolanya itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Bu, dalam hal ini Menteri.
Jadi memang sampai hari ini baik peraturan menteri itu memang belum ada, Bu, untuk yang tadi Ibu sampaikan memaksa tadi itu memang belum ada. Kemudian kalau di gubernur sendiri karena kewenangannya sudah tidak ada terhadap yang boksit ini, tentunya tidak ada, Bu, peraturan gubernur yang mengatur terkait hal ini. Ya berarti Bapak mau teliti apa, Pak? Kan nggak bisa kalau dari sisi policy. Saran saya, Pak, saran saya memang Bapak harus melihat teori dulu. Teori-teori ada tentang penambangan, kemudian yang sangat penting itu jurnal-jurnal ya, artikel-artikel jurnal tentang penambangan ya, reklamasi pasca penambangan itu banyak, Pak. Bapak tinggal lihat di Google artikel jurnal tentang reklamasi pasca tambang. Oh itu muncul banyak Pak artikel. Nanti dari satu artikel yang Bapak peroleh, kemudian dilihat daftar pustaka yang di belakangnya. Nah, nanti dari daftar pustaka itu akan bisa dilacak, ya. Apakah ada mereka yang membahas tentang regulasi, misalnya gitu. Regulasi penambangan ada enggak? Apakah mereka ada yang nulis tentang good mining practices atau enggak? Nah, kemudian khusus untuk lahan tambang yang ini di boksit itu 2014 kan sebagian sudah berhenti, sebagian masih jalan gitu, Pak. Enggak, Bu. Berakhir di 2014, Bu. Karena ada kebijakan sudah, kan? pengolahan. Sudah nggak ada, toh? Ya, semua sudah nggak ada. Jadi makanya itu kalau sudah nggak ada kan Bapak nggak bisa bertanya-tanya pada aktor pengusahanya. Nggak bisa. Jadi nggak ada lagi apa yang bisa disampaikan. Jadi kecuali misalnya Bapak, misalnya saya meneliti lahan bekas penambangan timah itu ya hanya di Babel itu bekas lahan penambangan yang sudah merusak lingkungan, ada yang sangat kritis gitu. Jadi ada itu datanya di Dinas Lingkungan Hidup, jadi nggak usah kita penelitian. Data yang sudah ada di penelitian ya, data yang sudah ada di dinas, data sekunder itu kita nggak bisa lagi mengambil itu sebagai tujuan penelitian karena itu sudah bisa kita peroleh tanpa melakukan kegiatan penelitian. Jadi sudah tidak bisa. Jadi kalau yang saya lihat di penambangan timah di Babel itu karena sekarang masih jalan ya, sekarang masih jalan. Jadi saya bisa melihat misalnya tin mining and politik versus bisnis gitu misalnya ya. Kemudian sengketa nelayan antara sengketa penambangan antara nelayan dengan penambang, kemudian kerusakan lingkungan, kemudian dan seterusnya karena masih jalan. Tapi kalau lahannya 2014 nggak ada kegiatan lagi, cuma lahan kosong, nggak ada orangnya, kita mau teliti apa, Pak? Bapak kan dari ESDM ya, saya rasa kok banyak Pak selain penambangan boksit apa saja yang ada di situ? Penambangan apa di Bintan? Kalau di Kepri, Bu, komoditas yang saat ini aktif menambang itu kalau untuk komoditas logamnya itu ada timah, Bu, di perairan laut Kabupaten Karimun. Kemudian boksit karena sekarang sudah ada smelternya, jadi di beberapa lokasi di Kepulauan Riau, di Kabupaten Lingga itu juga kembali berlangsung kegiatan penambangannya, tapi hanya di beberapa lokasi saja, hanya ada di 2 izin saja. Kemudian kalau untuk komoditas batuan itu, Bu, di Kepulauan Riau itu utamanya kuari batu granit, Bu, kemudian kuari pasir, Bu. Kuari pasir itu kalau Kabupaten Lingga berarti kan jauh ya, Bapak harus aksesnya itu agak sulit ya kan? Kalau yang di Bintan aksesnya sendiri, mudah. kalau di Bintan sendiri ada kuari pasir, ada kuari batu granit, Bu. Nah itu misalnya kalau misalnya karena Bapak dari SDM itu aja Pak yang diteliti, itu malah lebih masuk akal. Misalnya penambangan batu granit, kemudian penambangan pasir itu Bapak pilih, jadi jangan dua-duanya, pilih saja salah satu. Ya, jadi misalnya itu kegiatan batu granit yang sudah aktif itu kan Bapak bisa lihat praktek-praktek penambangan batu granit di Bintan itu seperti apa. Itu mungkin bisa dilihat dari good mining practices, apakah mereka melakukan proses
penambangan yang baik. Kemudian Bapak bisa wawancara ada dinas siapa yang mereka lakukan untuk pengawasan, izinnya dari mana, itu namanya pengelolaan lingkungan ya Pak, pengelolaan lingkungan kawasan tambang. Nah itu ada Pak artikel-artikel yang bisa Bapak peroleh dan metode serta variabel atau fenomena yang mereka teliti itu bisa Bapak copy itu untuk Bapak. Ya, jadi yang misalnya melihat kerusakan lingkungannya seperti apa, kerusakan lingkungan itu kan bisa pada tanah, air, udara, yang misalnya di kawasan itu bising banget gitu ya, kemudian debunya banyak, kemudian membuat sumber air itu tercemar, misalnya kan bisa Pak. Itu yang saya membimbing mahasiswa MIL itu di tahun 2014-an, 15, 16, 17 itu ada misalnya penambangan kawasan pasir di Merapi gitu. Ya, di Merapi itu di Jogja. Namanya Busa apa ya, ibu-ibu itu. Itu ada itu penambangan pasir. Kemudian saya bimbing lagi mahasiswa MIL itu penambangan pasir di sungai di Pemalang. Nah itu dia lihat dampaknya. Kemudian Pak Agus itu juga melihat penambangan pasir di Pemalang, tapi bukan di sungai. Jadi yang di mana saya lupa ya. Jadi dia melihat dampaknya itu apa. Kemudian kebijakan pemerintah terkait hal itu apa, gitu Pak. Jadi bisa diamati. Kalau menurut saya kok Bapak melihat saja, karena penelitian itu harus ada fokus ya Pak, yang beda dengan pemikiran awam kita gitu. Kalau Bapak melihat bahwa ada lahan pasca tambang yang nganggur luas, itu mestinya dimanfaatkan, ada dananya mestinya. Nah itu kan memang masalah Pak, tapi belum tentu itu bisa menjadi masalah penelitian yang bisa ditulis gitu. Karena kalau datanya, sumber-sumber datanya nggak ada, sumber data yang mau Bapak wawancarai sudah nggak ada, datanya susah, data ketemu ya paling cuma luasannya. Sobat, kan ini tesis ya, bukan hanya sekedar berita bahwa ada lahan luas terlantar diterlantarkan sudah, itu kan berita. Tapi tesis beda, karena Bapak harus meneliti, ada masalahnya, ada teorinya, ada poin-poin yang ditanyakan. Ya, nah itu menurut saya kok lebih baik Bapak melihat yang sudah ada aja Pak, karena Bapak dari SDM kan saya rasa akan mendapatkan tidak sulit mendapatkan akses ya, misalnya penambangan granit ya. Kalau pasir kan sudah banyak yang meneliti tentang penambangan pasir. Nah, Bapak akan meneliti penambangan granit. Coba saja Bapak googling artikel jurnal tentang penambangan granit, artikel jurnal tentang reklamasi penambangan granit. Itu saya yakin Pak akan muncul artikel-artikel. Kalaupun bukan batu granit ya batu yang lain gitu ya. Malah kalau Bapak bisa menemukan misalnya batu granit itu yang teliti baru 1-2 orang. Tapi penambangan batu X atau batu A, B, C sudah ada yang nulis loh. Nah, yang sudah nulis itu misalnya A, yang menulis tentang penambangan batu kali misalnya penambangan batu kali itu si A, B, C, sebutkan A, B, C. Yang menulis tentang penambangan batu hitam, nah itu si D, E, F. Yang menulis tentang penambangan batu marmer itu K, L, M. Nah, yang menulis tentang batu granit itu misalnya baru ada si X, E, Z. XEZ itu menulis penambangan batu granit apanya yang diteliti. Nah, Bapak bisa lihat dan Bapak bisa copy dari salah satu atau copy dari kombinasi ketiganya. Atau kalau misalnya belum ada malah bagus. Jadi Bapak bisa menyatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menarik dan penting karena belum ada orang yang menulis tentang tentang kegiatan penambangan batu granit misalnya gitu. Itu lebih operasional Pak. Jadi Bapak juga nggak bingung melihat apa yang mau dia di lapangan. Tapi yang dilihat itu poin-poinnya apa ya Bapak mesti cari Pak dari artikel-artikel terdahulu itu dan sangat mudah Pak, sangat mudah menemukan artikel jurnal tentang A, tentang B, C, tentang penambangan itu banyak. Yang bahasa Inggris juga mining apa gitu ya.
article journal on granite mining gitu. Pasti ada. Bapak kan bisa melihat misalnya policy-nya, kegiatan kerusakannya, kemudian dampaknya. Ya, dari dampaknya itu begini-begini, dampak lingkungan itu begini. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan apa? Ya harus ada di kajian pustaka. Itu penting karena Bapak di MIL. Sekarang coba tak tanya, lingkungan hidup itu apa Pak Reza? Lingkungan hidup itu terdiri dari 3 komponen, Bu. Komponen Itu kan terdiri dari, itu pembagian, bukan definisinya. Maaf Ibu, saya kesulitan. Nah, makanya itu harusnya ada di dalam kajian pustaka. Lingkungan hidup adalah gitu ya. Ada definisi secara undang-undang, ada definisi menurut para ahli. Dan ini wajib ya Pak, mutlak ada karena Bapak magister ilmu lingkungan. Nanti kalau sudah lulus ditanya orang, magistermu Pak Reza lingkungan itu apa? Apa ya? Loh kan lucu Pak. Bapak magister ilmu lingkungan tapi menjelaskan ilmu lingkungan nggak bisa. Itu kan cuman lingkungan itu terdiri dari enggak, terdiri itu after that gitu, afterwards. Tapi lingkungan itu sendiri apa? Kan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan hidup termasuk dan perilakunya yang mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan makhluk hidup serta manusia serta makhluk hidup lainnya kan gitu. Itu secara undang-undang ya. Kita sebagai orang yang berkecimpung di lingkungan wajib tahu dan hafal Pak. Karena dengan mengetahui definisi itu kita bisa membayangkan skopnya. Skopnya apa? Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Oh, itu skopnya gitu. Nah, setelah dari itu Bapak kemudian bisa meneliti gitu ya. Jadi misalnya praktek penambangan batu granit di Bintan itu seperti apa. Tapi harus ada lokasi ya Pak, nggak bisa semua lokasi Bapak teliti. Jadi lokasi X penambangan batu granit itu seperti apa. Nah kemudian kerusakan lingkungan yang muncul itu bagaimana, apa dampaknya. Dan setelah dampaknya kan Bapak kemudian mengusulkan, nah mestinya begini, itu aja Pak. As simple as that, simple aja, simple. Saya kemarin tuh pernah bimbing tentang pembuatan bata merah ya di daerah Jawa Barat sana. Jadi bata merah itu menurut Bu Fenti, namanya Bu Fenti, penambangan bata merah itu merusak lingkungan karena apa? Masyarakat penambang itu mengambil tanah-tanah liat itu ya, tanah-tanah liat dari lingkungan sehingga lingkungannya rusak-rusak. Dan dia foto bocel-bocel gitu ya lingkungannya. Terus dia wawancara itu para pembuat bata merah itu. Menurut Anda ini merusak lingkungan enggak mengambil ini? Ini kan enggak bisa berlangsung selamanya, nanti kan lama-lama tanahnya habis. Apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan, bagaimana supaya kerusakan lingkungan yang Anda timbulkan itu tidak parah, mestinya Anda melakukan apa? Nah, itu dilihat antara regulasi dengan yang dilakukan oleh pelaku gitu Pak. Itu udah jadi disertasi. Karena nyata, real, masalahnya ada. Tapi kalau Bapak meneliti lahan yang kosong, nggak ada orangnya, nggak ada kebijakannya belum ada, orangnya nggak ada, ya nggak bisa. Nggak bisa, Bapak nggak akan operasional. Itu namanya topik yang not researchable, ya topik yang tidak bisa di-riset. Mati nanti Bapak meneliti apa? Kayak kemarin saya mau bimbing mahasiswa itu dia mau melihat tentang PLTU. PLTU itu bagaimana ya kegiatannya. Saya sudah sejak awal bilang PLTU itu nanti nggak akan mudah loh Bu datanya, ya mencarinya akan sulit loh. Oh bisa kok Bu, saya yakin bisa. Ya sudah silahkan. Ternyata dia bilang, oh ternyata sana PLTU sana nggak mau ngasih data. PLTU yang di sini itu katanya mau komisioning ya, jadi akan penghentian operasional sementara untuk pembersihan. Yang intinya mereka itu nggak mau ngasih data. Saya bilang, ya kan Bu, nggak bisa. Iya Bu, ternyata saya kemana-mana nggak bisa dapat lokasi. Lah ya, wes akhirnya dia ganti haluan gitu ya, melihat regulasinya.
Kemudian bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap PLTU gitu akhirnya. Tadinya dia mau melihat pengelolaan lingkungan di dalam PLTU, gitu. Itu sampai 2-3 bulan loh dia nggak mau beranjak judul. Ya 2-3 bulan itu hilang karena saya sudah bilang sejak awal ini nggak not reachable loh Bu. Oh bisa ya sudah biarin aja. Ternyata betul izinnya nggak diperoleh di mana-mana. Nah kalau melihat Bapak ini topiknya ini itu juga menurut saya ya Pak, tapi ya karena pengetahuan saya juga terbatas. Ya menurut saya itu tidak. Demikian Pak Fuad, matur nuwun. Terima kasih Bu Karena saya mau Artuti. Oke, matur nuwun Bu Artuti atas saran dan masukannya. Ya, saya juga sepakat ini sepertinya Mas Reza ini malah karena banyak masukan mungkin jadi bingung ya. Nanti mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut Mas Reza. Berikutnya Baik, kami siap. persilahkan Pak Fahrudin untuk bisa melanjutkan ujian pada pagi hari ini. Monggo Pak. Terima kasih Pak Fuad atas kesempatannya. Yang pertama Mas Reza, sebenarnya untuk permasalahan dana tambang untuk reklamasi itu hampir terjadi di semua kabupaten atau semua provinsi ya. Jadi contohnya misalkan di Jawa Tengah itu kebetulan kalau Jawa Tengah wewenangnya di provinsi jadi tidak ada masalah, cuma problemnya adalah bagaimana cara mengambilnya sebenarnya. Karena dana itu diundapkan di mana bank daerah ya, BPD ya. Kemudian di situ ada sisi dari pemilik tambang. Seringkali pemilik tambang itu menghilang dan tidak tahu kemana pemilik tambang itu, sehingga pencairannya itu agak kesulitan. Nah kalau nanti kebetulan ini bauksit ini kan logam ya, jadi kewenangannya tadi disebutkan di pusat ya, bukan di di provinsi, sehingga tentunya harus ada regulasi yang menjembatani bagaimana dana yang mengendap di provinsi ini bisa dicairkan gitu. Nah kalau contoh di SDM provinsi itu mereka baru sebatas pengawasan Mas, jadi belum bisa mengambil. Jadi pengawasannya itu mereka melibatkan KPK dan BPK yang tentunya lebih ke bagaimana dana ini tidak sampai disalahgunakan, nah intinya gitu. Nah cuma sampai sekarang memang belum ada peraturan yang menjembatani bagaimana dana ini bisa diambil untuk keperluan reklamasi sebenarnya. Nah ini kayaknya kesulitannya di Mas Reza seperti itu kayaknya di sana ya. Coba Mas, coba dieksplor lagi. Kalau bauksit itu kan kewenangannya di pusat, tapi sebenarnya Mas Reza bisa koordinasi dengan kementerian sebenarnya kan, Kementerian SDM. Coba sejauh ini regulasi ada nggak irisan regulasinya untuk karena kalau reklamasi ini kan memang ujung-ujungnya nanti itu daerah yang kena dampaknya kan, tanahnya sudah dirusak terus kita nggak bisa mau reklamasi dan penambangnya sudah pergi karena aturan mereka merasa sudah sudah naruh uang, ya sudah uang itu pakailah untuk reklamasi gitu. Sebenarnya pengusaha itu di satu sisi pemerintah itu atau stakeholder SDM itu melihat aturan, tapi aturannya sendiri belum lengkap. Nah, ada nggak irisan undang-undang di kementerian yang bisa nyambung nanti ke Pergub, Mas? Seperti contohnya kalau di Jawa Tengah itu ada Pergub penentuan nilai pajak tambang untuk galian batu gitu. Itu pergubnya ada gitu. Untuk menentukan pajak MBLB gitu. Nah, ada nggak irisannya antara kewenangan pusat yang berupa undang-undang yang nantinya bisa diikuti di level provinsi?
Pertanyaannya gitu. Iya, Pak Farudin. Jadi memang kalau untuk yang berkaitan dengan reklamasi pasca tambang ini memang apa namanya, irisan tadi itu peraturan antara undang-undang dengan perda atau pergub itu memang belum ada, Pak. Nah, belum ada ya berarti ya. Nah, kalau memang belum ada ini memang agak sulit untuk mengeksekusi kan. Nah, jadi sebenarnya memang usaha dari gubernur atau provinsi yang nantinya agak ekstra ya supaya nanti mandatori yang harusnya itu bisa ke pemerintah daerah, maksudnya yang itu mandatorinya di pusat bisa diambil alih ke daerah, terutama terkait kasus dengan reklamasinya saja. Tapi untuk perizinan apa namanya pengambilan dan sebagainya tentunya kan masih di pusat. Nah, itu bisa nggak diusulkan ke sana, Mas? Karena dampaknya kan di provinsi kan, bukan di pusat sebenarnya, gitu. Nah, ini memang PR, pekerjaan yang sangat sangat sedikit agak rumit ya, karena memang pertambangan ini apa pusat terutama di bauksit yang sifatnya logam ini kan memang pusat ya yang punya wewenang gitu. Ya, betul, Pak. Nah, terkait tadi masukan dari Bu Astuti sebenarnya kuncinya tadi terkait riset penelitian itu Mas ini ya lebih ke arah apa studi literaturnya, review sistematik reviewnya dulu diperkuat. Kalau Mas Reza ini bersikuku pada topik yang tadi terkait dengan penambangan yang tidak yang persoalan penambangan pasca reklamasi yang tidak bisa dilakukan reklamasi itu sebenarnya memang sudah jadi problem masalah. Nah, tinggal nanti Mas Reza ini aja cari literatur review yang membahas itu. Sepertinya ada, cuma memang tidak terlalu banyak. Karena ini memang kasus yang menjadi momok di pertambangan. Gitu. Bisa jadi nanti kalau terkait dengan dana itu kerjasama dengan Kementerian Keuangan itu. Gimana cara mengambil dana itu supaya pemerintah daerah tidak dirugikan. Karena pelaku usahanya kan sudah nggak ada itu. Itu sih kuncinya Mas. Kayaknya problemnya sama. Mungkin di bauksit lebih agak sulit sedikit karena melibatkan pusat. Kalau di provinsi bahan galian C atau bahan galian batu itu aja provinsi masih kesulitan karena sisi yang punya uang itu ke pemilik usaha itu juga nggak ada gitu. Kalau nggak ada gimana? Kalau orang sudah mati misalkan, gimana uang itu? Harus menghubungi ahli waris berarti kan? Nah itu seperti apa? Itu mungkin bisa konsultasi ke Kementerian Keuangan juga, Mas. Itu Mas mungkin Baik, Pak. masukan dari saya lebih fokus pada bagaimana Anda riset ini bisa jalan. Tadi kekurangannya kan kalau dari Prof. Astuti kan sebenarnya literatur review-nya aja yang kurang. Sebenarnya Mas Raya sudah punya problem masalah gitu. Itu dari saya Pak Fuad. Baik, Terima terima kasih, kasih Pak terima kasih, Pak. Farudin. Terakhir dari saya ya kayaknya nih ya. Jadi Pak Fuad tadi saya dari izin ya. oke, Pak Farudin, terima kasih. Oke. Jadi Pak Reza dari berbagai masukan Pak Mar, Prof. Astuti dan Pak Farudin Siapa? memang banyak sekali. Saya yakin Mas Reza mesti bingung. Mau yang diikuti yang mana. Nah, mungkin setelah ujian ini tolong bisa istirahat dulu lah, diendapkan dulu, direnungkan, kemudian besok bisa WA Pak Mar atau saya untuk bisa melanjutkan terkait dengan pendalaman materi tesis ya. Kalau saya kok lebih cenderung ke tadi ya, masukan dari Pak Mar ya. Kalau memang lokasinya mau serius di situ, berarti ada pembatasan masalah ya Pak Reza ya. Jadi masalah yang dibatasi pada aspek perencanaan. Kemudian perencanaan yang di mana kan bisa dibagi dalam beberapa lokus juga nanti diambil saja salah satu. Nah, untuk bisa menajamkan itu tentu Pak Reza butuh berbagai literatur atau hasil riset yang terdahulu. Nah, tadi masukan dari Prof. Astuti saya sangat setuju. Pak Reza perlu
memperkaya dengan berbagai publikasi atau artikel yang relevan dengan riset ini. Kalau sebenarnya saat menyusun tesis itu Pak Reza, harus memperdayakan namanya state of the art. Ya, state of the art itu dari penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian tentu ada gap atau celah yang mungkin bisa Anda Anda ambil sebagai topik risetnya. Nah, itu yang mungkin kemarin tidak dilakukan. Yang dilakukan Pak Reza adalah melihat kondisi di lapangan bahwa ada lahan bekas tambang yang perlu direklamasi, tetapi ternyata industrinya sudah tidak lagi ada di situ. Nah, itu menjadi masalah. Nah, sekarang monggo silakan terserah Pak Reza ya. Tadi pilihannya satu adalah tetap pada topik ini dengan mempertimbangkan masukan dari Pak Mar. Atau yang kedua, mencoba membuat atau menggeser proposal sesuai dengan arahan dari Bu Hartuti untuk tambang yang masih aktif. Entah itu granit, entah itu tadi apa. Nah, tentunya juga harus mempertimbangkan keterbatasan waktu ya, karena Pak Reza waktunya tinggal 6 bulan, sehingga ini harus jadi pertimbangan juga. Tadi Pak Farudin juga sudah menyarankan, dari Pak Farudin ini juga bagus juga, untuk kalau memang, kalau Pak Farudin cenderungnya kan juga ke arah yang Pak Mar tadi ya, untuk tetap pengelolaan lahan pasca tambang bauksit tadi. Nah, itu saja Pak Reza yang bisa saya sampaikan. Tolong dipertimbangkan lagi, kemudian mungkin besok kita bisa diskusi. Nah, pertanyaan saya satu, apakah memungkinkan Pak Reza untuk datang ke Semarang? Oke, sepertinya nggak bisa ya Pak Reza, karena Pak Reza ini aktif di kantornya ya. Maaf Pak, tadi suaranya kurang jelas terdengar Pak. Kalau untuk datang Ya. ke Semarang memungkinkan Pak. Kalau ada petunjuk. Ya, ya mungkin saja nanti datangnya pada saat ujian akhir saja nggak apa-apa. Tapi yang jelas komunikasi kita harus tetap berjalan. Yang terutama yang tadi Pak, terkait dengan masukan dari Pak Mar atau Bu Hartuti. Jadi tadi pilihannya dua Pak. Pak Reza tetap pada topik ini, tapi dengan mengakomodasi masukan dari Pak Mar. Jadi ada pembatasan masalah. Tentunya ke Pak Farudin condong ke sini. Atau menggeser topik penelitian sesuai dengan arahan dari Bu Hartuti. Menjadi penambang yang aktif. Nah, ini tolong nanti direnungkan dulu. Besok pagi mungkin bisa mulai diskusi lagi dengan Pak Mar, dengan saya. Mau dilanjutkan yang mana? Karena memang pertimbangan waktu masa studi juga harus menjadi pertimbangan yang penting juga Pak. Nah, tolong nanti kalau sudah diputuskan, Pak Reza bisa membuat timeline terkait dengan pengambilan data, analisis data, kemudian penyusunan draft tesis, dan juga untuk membuat artikel publikasi. Nah, itu ya yang kira-kira sudah ada artikel yang siap belum, Pak? Misalnya ini kan tanggal, sudah nggak bisa ya, tanggal 29 Agustus itu ada seminar internasional ICNIS. Nah, kalau Pak Reza sudah punya data yang bisa dijadikan paper, nanti bisa dipresentasikan di ICNIS. Nah, itu sudah menjadi atau bisa dipakai sebagai syarat untuk ujian. Ya, sementara gitu Pak Reza ya, dari hasil ujian ini silakan besok bisa berkomunikasi dengan kami. Demikian, ini sudah pada keluar semua ini, ternyata tinggal saya sendiri. Ya, baik, terima kasih Pak Reza atas waktunya, kemudian atas presentasinya. Tentunya setelah presentasi ini, harapannya kita semakin mengerucut pada topik tesis ya. Kalau kemarin mungkin masih, istilahnya, bahasa Jawa itu ngelambrang, ngelambrang itu ya. Maksudnya masih kemana-mana, kalau ini sudah bisa fokus pada satu yang kita tetapkan. Begitu, terima kasih untuk ujian proposal ini. Nanti silahkan untuk bisa direnungkan dulu Pak Reza ya. Baik Pak. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Bapak dan Ibu penguji. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang salah perbuatan maupun perkataan saya Pak. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih. Terima kasih Pak Astomo. Oke Mas, jadi tanggal berikutnya
isi saran-saran tadi ya di link berita acara. Baik Pak As. Nanti coba saya lengkapi Pak yang di Ya link tadi nanti itu. ya nanti bisa direkamannya nanti saya share. Baik Pak. Oke. Ya. Pak As, Baik, itu terima kasih dulu. banyak. Terima Terima kasih, kasih. Pak, atas bantuannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak As. Ya.